Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Diki selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Fazia Nabela dari program studi psikologi semester 1. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mengenai toleransi. Pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan antar individu atau kelompok, seperti perbedaan agama, suku, ras, atau pandangan politik. Ini mencakup kemampuan untuk hidup berdampingan dengan damai dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Toleransi memainkan peran penting dalam membangun hubungan harmonis dan kerjasama di antara individu atau kelompok yang berbeda. Selanjutnya, penerapan toleransi di Indonesia. Penerapan toleransi di Indonesia melibatkan sejumlah aspek dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai penerapan toleransi di Indonesia. Yang pertama, asas negara dan kebijakan pemerintah. Prinsip-prinsip toleransi tercermin dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar negara Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen terhadap toleransi melalui kebijakan dan program yang mendukung keragaman dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Program-program dialog antar umat beragama dan kegiatan kerukunan lintas agama diimplementasikan untuk membangun pemahaman dan menghormati perbedaan antar umat beragama. Yang ketiga, pendidikan. Materi pendidikan mencakup nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Pembelajaran agama di sekolah bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang kepercayaan dan praktik keagamaan yang berbeda. Yang keempat, media dan informasi. Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang mendukung toleransi dan menghindari pemberitaan yang dapat memicu konflik antar agama atau antar suku. Yang kelima, perayaan keagamaan. Perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Hari Natal, Waisak, dan Nyepi diakui dan dihormati secara nasional. Perayaan ini menjadi momen kebersamaan antar umat beragama di Indonesia. Yang keenam, hukum anti-diskriminasi. Indonesia memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mempromosikan kesetaraan. Meskipun ada pencapaian positif dalam penerapan toleransi di Indonesia, masih terdapat tantangan terutama dalam bentuk konflik lokal yang berkaitan dengan perbedaan agama, suku, atau pandangan politik. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memperkuat kerukunan dan membangun masyarakat yang lebih toleran. Selanjutnya, contoh konflik toleransi yang pernah terjadi di Indonesia dan ramai diberitakan di berbagai media. Saya mengambil contoh pencopotan label bernuansa agama pada bantuan korban gempa di Cianjur. Terjadi kontroversi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terkait pencopotan label gajah pada tenda bantuan untuk korban gempa. Video viral menunjukkan sejumlah orang membongkar label Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injili Indonesia dari tenda pengungsian. Meski belum jelas maksud pemasangan label tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana melarang penyebaran agama pada situasi darurat bencana. Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman menyatakan bahwa pencopotan label seharusnya tidak perlu dilakukan, menganggap bahwa bantuan seharusnya diberikan tanpa label dan fokus pada aspek kemanusiaan. Polisi melalui Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menjelaskan bahwa aksi pencopotan label dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat di Kabupaten Cianjur. Bapak Doni menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan intoleran karena tendanya masih digunakan oleh masyarakat. Hanya labelnya yang dicabut agar bantuan bersifat netral dan tidak menonjolkan kelompok tertentu. Mari kita saksikan cuplikan video viral berikut ini. Polres Cianjur, Jawa Barat meminta berbagai kalangan di Cianjur menerapkan jiwa toleransi dalam menerima bantuan dari berbagai kalangan, termasuk lintas agama, karena saat ini puluhan ribu warga membutuhkan berbagai bantuan pasca gempa.
Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan pada Minggu 27 November mengatakan pencabutan stiker yang terpasang di tenda pengungsian bantuan dari salah satu gereja membuat warga resah karena mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Doni menyebut sudah memeriksa pimpinan Ormas Garis Cianjur yang mencabut stiker tersebut dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya. Sebelumnya pengungsi korban gempa di Cianjur diresahkan oleh tindakan sekelompok orang yang mencabut stiker besar yang terpasang di tenda bantuan dari rumah ibadah untuk korban gempa. Video pencabutan stiker itu pun viral di media sosial sehingga petugas mendalami hal tersebut. Pasal 3 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu non-proletisi. Yang dimaksud dengan non-proletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Telah selesai pembahasan mengenai pengertian toleransi, penerapan toleransi di Indonesia, dan contoh konflik toleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Saya mengambil kesimpulan bahwa toleransi di Indonesia terwujud melalui prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, didukung oleh kebijakan pemerintah, dialog antar umat beragama, pendidikan, media dan informasi, perayaan keagamaan, dan hukum anti-diskriminasi. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk konflik lokal terkait perbedaan agama atau suku. Upaya terus diperlukan untuk memperkuat kerukunan dan membangun masyarakat yang lebih toleran. Sekian presentasi dari saya untuk melengkapi tugas besar 2 mata kuliah Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi di atas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diki selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila serta teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.